Diagnos. Jadi tuduh. Oke, selamat datang kembali di channel Kata Digital Media. Nah, sekarang kita ada segmen baru, teman-teman. Nama segmennya yaitu Kata Logika. Nah, gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Sehat saja. Oke. Nah, gimana kabar masih? Kabarku alhamdulillah lagi baik-baik saja. Lagi baik-baik saja. Nah, guys, kita di sini akan membahas topik mengenai Gen Z. Ya. Nah, Gen Z ini banyak sekali dikeluhkan oleh orang-orang di media sosial. Nah, Bukan hanya media sosial, bukan hanya media di sosial. dunia pekerjaan pun mereka juga banyak dikeluhkan. Oke, nah kita pertama-tama akan membahas tentang fenomena yang banyak dikeluhkan oleh kaum milenial atau kaum di atasnya, yaitu fenomena oversharing. Nah, oversharing ini adalah fenomena yang terlalu berlebihan mengenai Mengepublish nganunya, kehidupannya atau pekerjaannya, keluhannya dan lain-lain. keluarnya dan lain-lain. Jadi Gen Z ini suka mengumbar masalah pribadi. Nah, masalah pribadi ini kan sebuah sakral untuk seseorang. Sebetulnya bukan lebih ke sakral, lebih ke dimana tahu batasan antara privacy yang seharusnya dijaga dan di-sharing, dan mana yang harus boleh dikonsumsi untuk publik. Seperti itu. Jadi masalah ini sangat pelik. Banyak yang sangat resah. Fenomena oversharing ini menurut sampean? Kalau menurutku pribadi menurutku oversharing itu gak perlu deh. Bahkan juga bisa merugikan. Contohnya merugikannya seperti apa? Jadi banyak kan kadang kayak orang itu yang banyak yang tidak suka sama kita daripada yang suka sama kita. Nah, contohnya itu seperti apa? Contoh di kehidupan sehari-hari. Ibarat seperti kayak kita nge-share lagi hidup mewah, makan di restoran, terus posting foto lagi dugem itu yang banyak orang merasakan itu yang dugem. Kalau yang resto oke lah, saya gak apa-apa lah. Kalau dugem itu waduh, ini kan itu image-nya jelek. Image-nya jelek. Oke, kalau resto pikir lagi, kamu sharing di media sosial, bahkan pengikutmu itu ada yang belum makan, gitu. Kamu tahu nggak di situ? Itu pada bezolim, ngerti nggak? Tolong berbijaklah untuk pada kaum Gen Z, ya kan? Sebelum melakukan apa-apa itu berpikir dulu, berpikir dahulu, ya kan? Nah, terus ini saya sangat tertarik ini di video ketika clubbing ini fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya apa? Menurut sampean fungsinya apa? Gini. Sebagai kaum milenial, kita coba membedah pikiran Gen Z. Iya. Fungsinya apa gitu? Kalau menurut sudut pandang milenial sudut pandangku atau sudut pemikiranku sendiri. Ingat, bukan pemikiran orang banyak, pemikiranku sendiri Entah betul atau salah, silakan Anda beropini. Jadi kalau dugem terus kamu post story, itu menimbulkan image jelek di dirimu, Wah, ini anak suka clubbing nih, pasti bisa dibungkus, nah. Jadi kan stigmanya orang-orang, ketika lihat postinganmu lagi dugem, lagi dugem, lagi party lah itu terserah sih terserah kalian mau gimana menanggapinya. Cuman menurutku itu menggambarkan image yang jelek. Karena prinsipku kalau aku dugem, aku minum butuhku Evan, bukan untuk oversharing. Nah, kembali lagi di topik clubbing tadi. Nah, ketika Gen Z ini posting clubbing, setelah itu dia dapat image buruk, tapi dia nggak mau dicap buruk. Nah, gimana itu? Jadi
tanggapan sampean? Seolah-olah itu wajar, dinormalisasi. Itu udah wajar loh yo. Nah, tapi mereka menganggap ini wajar loh. Kita anak muda, kita baru umur 20-an. Ya boleh saja. Cuman tolong lah ya. Ya bukan Jangan dinormalisasi juga. Jangan dinormalisasi juga, dan tolong juga ya sudah lu dukung aja gitu loh. Gak usah di-share. Dan orang yang nggak suka sama kita pun ada lagi dugem terus. Ya kan? Pemikirannya nanti wah bisa dibungkus. Nah, tapi ketika dibungkus dia sakit hati. Nah, ya terus ngapain bawa oversharing ya? Coba bayangkan nih. Harusnya di-keep aja. Ya terserah. Terserah ya, jaga image. Kamu mau menjadi wanita yang elegan atau wanita yang vibe-nya positif, itu terserah. Itu tergantung kalian sih. Tergantung diri kita sendiri ya berarti ya. Tergantung kalian. Jadi wanita mahal pun ya terserah, bukan mahal open BO ya. Itu mahal harganya Mas. bukan harga dirinya. Iya. Tapi mahal price-nya ya. Terus nah, ini Gen Z ini suka melakukan apa ya istilahnya kelakuan yang nggak masuk akal. Dalam artian seperti ini, kita nonton live streaming, ya. Kita nonton live streaming, terus kita nge-give, itu kan sebagai apa ya namanya? Bentuk apresiasi kita terhadap kreatornya. Tapi banyak Gen Z yang nge-give itu pengen namanya ada di tingkat teratas, kan ada daftarnya kan? Iya, betul. Ada daftarnya, misalkan Beni, nah itu nomor 1 udah nyumbang 10 juta. Itu gimana tanggapan Sampean? Lu gak bisa jawab aku ya, bukan gak bisa jawab, belum bisa menjawab. Lebih kayak contohnya ini. Pengen validasi kah atau apa? Ya pengen tenar. Pengen validasi ya. Aku udah nyumbang ini di kreator ini, misalkan Rizara 10 juta nomor 1. Sekarang ini budaya itu kan termasuk budaya nyawer ya. Nah, kita di banyak lah ibaratnya di tempat-tempat dugem nyawer. Nah itu kan bisa kamu lihat contoh ke belakang gitu. Penyanyi dangdut disawer dengan ngasih uang. Ya memang wis budayanya orang Indonesia seperti enggak, itu kan bentuk apresiasi terhadap orang, ya itu sisi positifnya ya, hiburan juga. Tapi ini untuk apa ya, ini untuk mungkin validasi atau bukan, mereka lihat menurutku butuh ketenaran agar dia terkenal bahwa dia itu loyal, bosi. Ya, lebih ke bosi dan lebih ke loyal. Bukan loyal, royal. Okay. Juga yang Gen Z ini banyak juga yang self diagnose. Jadi bodoh peniku. Nah, jadi padahal dia tidak terkena penyakit apa-apa ya, cuma cemas saja itu. Tapi dia melabeli dirinya sendiri seperti orang yang depresi. Banyak yang seperti itu. Aku sumpah. Jadi orang-orang yang seperti itu yang overclaim kan ya akhirnya aku itu punya penyakit bipolar, gitu, punya penyakit depresi, anxiety dan apalah itu gitu. Tapi dia tidak pernah datang ke psikolog, ke psikiater. Tidak ada ahlinya. Iya, dia lihat Google, ChatGPT. Google, ChatGPT itu data sekunder, bukan premier gitu. Yang harus dilakukan kan kita pergi ke psikolog. Iya, psikolog. Setelah kita curhat, didiagnosa oleh psikolog, ahlinya dalam bidang itu. Setelah itu keluarlah diagnosanya. Nah, itu akan diresepkan misalkan obat dan lain-lain untuk menurunkan kecemasannya. Atau kalau memang benar-benar terkena penyakit mental itu solusinya sudah ada, tata caranya sudah ada. Iya, makanya aku itu terkadang juga heran terhadap Gen Z. Mereka memang benar melek untuk digital ya.
sangat melek untuk digital. Cuman salah penggunaan, Oke. ya kan, salah penggunaan kayak self diagnosis, self diagnosa. Self diagnose. Ya, self diagnose, tapi dia self diagnose itu risetnya dasarnya dari Google, dari ChatGPT. Bukan dari ahlinya. Bukan dari ahli, betul yang menciptakan itu dari ahlinya. Nah, Cuman kan lebih spesifik lagi kalau kamu datang ke psikiater, bukan ke Google. dan di Google itu banyak kita misalkan browsing apa tanda-tanda gejala depresi. Banyak bro. Nah, banyak itu rentetannya dan itu gejala umum yang diterangkan di Ya. Google. Bukan. Nah, ketika kita ke psikolog itu lebih spesifik, kita ditanya latar belakang kita dan lain sebagainya, kan seperti itu Mas ya? Ya kan. Mereka kan para psikologi, dokter-dokter psikolog kan punya cara kan. Punya cara, punya SOP-nya sendiri buat menanyakan. Banyak trik lah untuk mendiagnosa sebuah penyakit mental itu. Jadi untuk teman-teman Gen Z, jangan sering overclaim bahwa dirimu ini kena mental health, gitu, terus kena bipolar lah, apalah itu bahasa kalian yang kami tidak tahu sebetulnya. Oke. Lebih baik coba deh kalau kamu depresi, ya tolong pergilah ke psikolog. Kalau nggak punya uang kan ada BPJS, silakan urus BPJS. Nah, kita akan throwback lagi, Mas. Kita akan throwback lagi. Ini juga banyak yang diresahkan oleh para orang tua. Ini untuk orang tua. Jadi Gen Z itu banyak yang menolak 9 to 5. 9 to 5. 9 to 5 Apa itu 9 to 5? Aduh, bahasa Gen Z susah. 9 to 5 itu kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 dan itu monoton. Mereka nggak maunya seperti kerja remote yang fleksibel atau kalau nggak gitu kerja per minggu 3 hari gitu misalkan, 3 hari kerja 3 hari libur buat mengistirahatkan otak. Istilahnya Gen Z itu life balance. Aku gak setuju. Hidupnya itu balance gitu. Jujur gak setuju kalau ngono. Terus nah, kerja 3 hari misalkan. Iya. Nah, terus 3 harinya itu kita free, kita enak-enak aja mengistirahatkan otak gitu, nggak ada pressure. kalau kamu pengen mengistirahatkan otak, nggak ada pressure, gitu. Gak ono apa meneh. Kerjamu hanya pengen 3 hari, 4 hari, apa libur ya kan? Ya wis cukup pesugihan ae ya. Saya tuh balik konco, ngerti gak? Lek kamu pengen berjuang gitu, kamu pengen kaya raya gitu, yuk berjuanglah dengan keras, bukan dengan pemikiranmu sendiri dan jadwalmu sendiri. Betul. Lek pengen dengan pemikiranmu dan jadwalmu sendiri gitu, juga tumbal pesugihan, ngerti? Babi ngepet gitu. Itu tumbal konco gitu. Kamu tumbal loh. Atau istilah kata JM lah, jual musuh gitu. Nah, jadi SP bos itu bos. Jual musuh tapi ke dunia yang lain gitu. Ngapain kalau kamu niat pengen membuild dirimu untuk menjadi orang yang mapan dan sukses di masa depan, tapi pola kerjamu seperti itu, budaya kerjamu seperti itu yang kamu mau, gimana bisa? Oke. Iya. Dan sekarang mengandalkan AI dan AI. Oke, AI sangat membantu, ya kan? Tapi kan perlu dikaji ulang sebelum kita menerapkan AI itu lagi gitu. Jadi guys, yang perlu diketahui, AI itu mengumpulkan data. Data itu yang memproses kita. AI, kalian mungkin menganggap AI itu pintar, padahal tidak. Yang pintar itu harusnya kita, karena kita bisa memfilter, kita bisa istilahnya apa ya, menjadikan itu sebuah konten atau menjadikan itu sebuah statement yang bener-bener kamu. Tapi kamu kalau kopas dari AI itu nggak bisa. Itu
nggak humanis. Humanis ya. Nah, seperti itu. Ya karena gini, kalau kita katakanlah pakai AI, kita tinggal ngetik prompt aja ya, kan keluar semua. Semisal ada klien ya. Mas aku bikin ini, kamu ngetik ya, jepret, keluar kan, jepret promptnya. Tapi kamu nggak tahu masalahnya klienmu itu apa. Betul. Gitu. Yang diminta klienmu bagaimana, outputnya seperti apa. Seharusnya kan kamu punya otak nih, punya akal kan yang diberi Tuhan. Ya, seharusnya berpikir dulu, analisa dulu, penyakitnya apa dulu gitu. Keluhannya apa dulu, baru kamu berpikir, terapkan pakai AI, buatlah kesimpulan. Begitu tuan muda, tuan putri Gen Z. Itu permasalahannya kan itu. Kita menganggap AI itu pintar. Ya anggapan yang salah dong. Padahal kan Itu ciptaan manusia loh ya. AI itu menang memori. Kita nggak memorinya nggak sekuat itu. Kita pengetahuannya nggak sekuat itu. Tapi ketika kita menggunakan AI dan mengkombinasikan dengan pikiran kita, itu akan menjadi sebuah karya yang bagus. Karya yang bagus. Tapi harus pertajam dulu analisa dan pemikiran Anda. Jangan semaunya sendiri dan membenarkan opini pikiranmu sendiri. Terapkan itu dalam hidup Anda, kalian, anak-anak muda zaman sekarang. Dan ini kita throwback lagi mengenai gaya hidup. Aduh. Masih tentang Gen Z. Masih tentang Gen Z. Gaya hidup Gen Z. Nah, apakah Gen Z ini kehilangan koneksi sosial? Kalau menurut sampean? Koneksi sosial. Bersosial. Kita sosial di real life, bukan sosial di media sosial. Di media sosial, karena kan kita terlalu banyak ngetik, terlalu banyak melihat konten bisa sehari full, dan kita nggak bersosialisasi itu. Behaviornya kurang. Nah, kalau menurutku ya, aku bisa menyimpulkan behaviornya kurang. Ya, adabnya kurang lah. Etikanya juga kurang. Tapi tidak semua Gen Z ya, tolong. Bukan semua Gen Z. Banyak yang aku temui, tapi tidak semua Gen Z. Ada Gen Z yang didikannya dari orang tuanya sudah memang dia sopan santunnya ada, adabnya ada, etikanya juga baik. Itu ada. Terkadang ya juga banyak sih Gen Z sing bodoh amat, gitu banyak. Iya. Jadi tolong diperhatikan dulu, evaluasi diri lah ya sebelum kita harus terjun ke masyarakat untuk bersosialisasi. Nggak tahu juga ya, itu pemikiranku. Aku untuk serang juga nggak apa-apa. Oke, nah, kita throwback lagi lah. Ya wis throwback sekarang. Throwback ke rebound. gitu. Throwback ke perubahan nilai tradisi. Nah, kita ke tradisi sekarang. Perubahan nilai tradisi. Nah, banyak yang mengikuti tradisi barat. Nah, tradisi kita malah tertinggal ini. Gimana? Untuk menyeimbangkannya gimana? Apakah kita harus istilahnya meninggalkan budaya Western atau kita fokus di budaya kita? Gini ya. Dasarnya gampang ya. Kita kan sekarang hidup di Indonesia, gitu. Ya sudah, kita pakai budaya Indonesia, tapi yang baik dan maju. Western memang maju, tapi apa bisa diterapkan di Indonesia? Coba. Betul, memang seperti itu. Ya, bisa enggak diterapkan di Indonesia? Itu sulit, ya kan? Karena didikan orang tua kita juga. Lintas generasi kan sudah beda. Cara mendidik orang Indonesia itu orang tua kita dulu itu kan beda. Iya kan? Betul. Bukan terus tiba-tiba ngadopsi budaya dari Western terapkan ke Indonesia. Oh, sulit bos. Itu sulit. Bos. Bisnis budaya pun punya, bisnis pun juga punya budaya. Gitu. Budayanya seperti panjang lebar nih aku jelas, masih belum nyampe. Harus pelajari dulu budaya bisnis di Indonesia itu seperti apa.
Kalau kita ngomong bisnis ya. Oke. Oke, gini. Tren fashion Gen Z kan sekarang nih. Itu termasuk inovasi atau pemberontakan budaya? Sebetulnya lebih ke nilai kepantasan ya. Ke nilai kepantasan berpakaian ya. Ketika kamu mengunjungi orang, terus kamu dengan memakai, yuk katakanlah tank top yo. Oke. Kalau perempuan kayak tank top, terus kamu masuk kantor dengan celana pendek, gitu, pakai apa sandal crop top gitu. Sandal slipper. Iya, slipper apa. Jadi budaya fashion yang seperti itu tuh kayak gimana ya? Kayak kurang menghargai dirimu sendiri. Betul itu tren. Betul itu sangat bagus menurutmu dan golonganmu. Oke. Cuman untuk nilai kepantasanmu itu. Masuk meeting kita anak-anak meeting ketemu sama orang ya. Katakanlah orangnya direktur dan lain-lain. Masa kamu datang dengan celana yang sobek-sobek, celana sing warna-warni, jadi lebih ke nilai kepantasan. Boleh kamu berinovasi terhadap fashion, tapi tahu tempat dan tahu kondisi. Masalah penalaran ya? Masalah penalaran nggak itu? Penalaran gimana sih? Harusnya kita bisa menalar diri situasi. Iya, membaca Kita datang situasi. ke kantor. Iya. Kita datang ke kantor kan. Seharusnya kantor adalah tempat yang formal. Harusnya kita memakai pakaian Yang atau formal. setup yang formal kan. Nah itu ada masalah penalaran nggak menurut sampean? Ya ada masalah. Nalarnya dia tidak digunakan dalam berpakaian. Kurang peka mungkin. Bukan kurang peka, behaviornya tidak ada. Untuk menghargai dirinya sendiri pun tidak bisa. Lah itu dari mana kok bisa seperti itu, gaya hidup kah atau apa? Ya kurang tahu ya, mungkin dia karena sekarang gini, konten dunia sosial media itu kan banyak banget gitu. Apalagi influencer sing gue pakai gini nih kelihatan keren, gue bisa datang ke kantor. Lah kalian itu siapa gitu? Kalian itu masih orang biasa yang belum punya apa-apa tapi sudah bertingkah. Kalau influencer yang kamu tiru, dia sudah berjuang dahulu gitu. Itu masuk ke budaya konsumtif juga ya? Iya, budaya konsumtif juga. Jadi lebih baik pikirlah kembali gitu. Untuk nilai kepantasan kamu berbusana. Oke, kamu berbusana tank top, rok mini lah gitu. Itu sangat nggak pantas, kecuali kalian clubbing. Clubbing walaupun kamu pakai kan juga boleh kok. Itu terserah kalian lah, yuk. Ini opiniku dan opininya dia. Nah, kalian nggak pakai apa-apa juga boleh. Boleh, itu udah tempatnya bos. Kalau di kantor ya pakai baju formal. Kalau di kantor cobalah berpikir, pantas nggak sih aku pakai kaos oblong kayak gini masuk kantor senang-senang. Iya enggak apa-apa kalau itu kantor punya bapakmu. Kecuali kalian bos. Kalian bos, kalian direktur, kalian yang punya gedung itu, kalian yang punya kantor itu, kalian yang punya negara ini. Nah, itu terserah kalian. Semua itu tetap ada aturannya. oke. Itu aja topiknya hari ini. Kita akan sambung di episode selanjutnya. Di kata logika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian mau konten Gen Z lagi, komen. Apa yang harus kita bahas atau topik apa yang harusnya kita bahas. Oke? Komen. Bye bye. Oke.